membahas mengenai dasar manajemen pajak. Nah, video ini merupakan salah satu bentuk tugas akhir dari mata kuliah manajemen pajak. So, without further ado, let's go to the topic. Yang pertama, kita akan membahas manajemen pajak. Yang kedua, tax avoidance dan tax evasion. Yang ketiga, kebijakan anti tax avoidance. Dan yang keempat, contoh kasus dari manajemen pajak. Yang pertama, manajemen pajak. Dasar hukum manajemen pajak dalam pasal 23A perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dalam pasal 1, angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum, manajemen pajak didefinisikan sebagai suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif, dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara. Adapun tujuan utama dari dilakukannya manajemen pajak adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pajak untuk maksimalisasi net profit after tax. Menurut Simon James dan Christopher Knobs, motivasi dilakukannya manajemen pajak karena yang pertama tingginya tarif pajak, yang kedua kekurang gamblangan ketentuan, yang ketiga terlalu kecilnya sanksi, yang keempat kekurang merataan, yang kelima distorsi dalam sistem perpajakan. Pada dasarnya, manajemen pajak memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, planning, yaitu fungsi perencanaan pajak. Yang kedua, organizing, fungsi pengorganisasian perpajakan. Yang ketiga, actuating, fungsi pelaksanaan perpajakan. Dan yang terakhir, controlling, yaitu fungsi pengawasan perpajakan. Syarat manajemen pajak yang baik harus memenuhi 3 persyaratan yang utama ini, yaitu yang pertama, tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, secara bisnis masuk akal atau reasonable, karena tax management merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari corporate global strategy. Dan yang terakhir, didukung oleh bukti-bukti yang memadai, baik dari segi pencatatan akuntansi keuangannya maupun segi hukum perjanjian atau perikatannya seperti invoice, kontrak atau perjanjian, dan dokumentasi pendukung lainnya. Perencanaan pajak atau tax planning merupakan langkah awal yang menjadi bagian kritikal dari keseluruhan manajemen pajak yang lebih besar. Dalam Dictionary of Tax Terms, Barron Business Guide menyebutkan bahwa perencanaan pajak adalah suatu analisis sistematik atas pilihan-pilihan pajak yang berbeda yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban atau utang pajak baik saat ini maupun mendatang. Syarat perencanaan pajak yang baik yaitu pengendalian terhadap pemenuhan semua kewajiban perpajakan. Secara konseptual, perencanaan pajak meliputi baik pengurangan pajak secara permanen maupun kemungkinan penangguhannya. Penghematan pajak dapat diperoleh dari perencanaan pajak dengan melibatkan beberapa konsep seperti pemanfaatan pengecualian pajak, pengurangan tarif pajak menyeluruh, maksimalisasi pengurangan penghasilan, percepatan pengeluaran, penundaan objek pajak, strukturisasi transaksi kena pajak menjadi tidak kena pajak, dan sebagainya. Poin yang kedua, tax avoidance dan tax evasion. Cara meminimalkan beban pajak ada dua, yaitu dengan tax avoidance dan tax evasion.
yang mana tax avoidance yaitu penghindaran pajak dan tax evasion penggelapan pajak. Tax avoidance adalah suatu upaya mendeteksi celah dalam ketentuan perpajakan atau tax loopholes yang memungkinkan dilakukannya penghindaran pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak. Tax evasion yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak secara ilegal atau tidak sah yang melibatkan sebuah unsur kesengajaan untuk melanggar hukum dalam membayar pajak. Adapun yang membedakan antara kedua ini yaitu tax avoidance legal sedangkan tax evasion yaitu ilegal. Nah, suatu transaksi diindikasikan sebagai tax avoidance apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan. Yang pertama, wajib pajak berusaha membayar pajak lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Yang kedua, wajib pajak berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak. Dan yang terakhir, wajib pajak berusaha agar pengenaan pajak bukan atas keuntungan sebenarnya yang diperoleh. Dalam strategi meminimalkan beban pajak, ada faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perlunya pemahaman atau pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Yang kedua, pemahaman perihal objek pajak, PPh final, non-objek pajak, norma perhitungan penghasilan neto. Yang ketiga, pemahaman perihal deductible expense dan non-deductible expense. Yang keempat, pemahaman pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana isinya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara atau 3M, penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A. Yang kelima, simulasikan untuk mengetahui nilai tax savings. Yang keenam, pertimbangkan atau perhitungkan potensi sanksi administrasi pajak. Yang ketujuh, waktu atau timing penerapan. Yang terakhir, memanfaatkan fasilitas perpajakan. Yang ketiga, kewajiban anti-tax avoidance. Suatu negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat khusus yang diatur dalam undang-undang domestiknya, seperti Control Foreign Company, Arm's Length Rule, Advance Pricing Agreement, dan Debt to Equity Ratio. Tujuan dibuatnya ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat umum ini untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak yang belum diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus. Cooper mengatakan bahwa General Anti-Avoidance Rule harus memuat pembedaan antara transaksi yang tergolong acceptable tax avoidance dan yang tergolong unacceptable tax avoidance karena tidak semua penghindaran bersifat ofensif. Yang keempat, contoh kasus. Nah, kasusnya, jika perusahaan memiliki budget 180 juta untuk pemeliharaan kesehatan karyawannya, dengan dua alternatif, jika dialokasikan ke penyediaan dokter dan obat, perusahaan menyediakan dokter dan pemberian obat secara cuma-cuma kepada karyawan harian lepas atau tetap dengan budget bulanan ke pemberian tunjangan kesehatan. Alternatif kedua, sebagai tunjangan kesehatan tersebut dapat dipulangkan dan bagi karyawan biaya tersebut penghasilan sebelum pajak adalah bagi karyawannya. Bagaimana dilihat dari penghasilan setelah kena pajak yang akan menjadi pada alternatif pertama lebih rendah, sedangkan alternatif kedua tinggi penghasilan setelah pajaknya. Jadi dari perhitungan ini nampak bahwa lebih kecil pajak yang terhutang jika budget tersebut dialokasikan ke tunjangan kesehatan atau alternatif kedua. Sekian penjelasan video dari manajemen pajak ini. Finally, I say thank you.